Gak ada yang namanya terapi hormon tanpa efek samping. Gak ada yang namanya terapi hormon 1 bulan langsung jadi. Itu bukan hulek. Gak ada yang instan. 1 bulan itu termasuk instan ya guys. Standarnya untuk perubahan suara itu di 3 sampai 4 bulan. Untuk perubahan hormonan dalam jangka panjang itu 1 tahun baru kelihatan semua. Oke. Tidak. Hello guys, it's me Isaac. Di video kali ini aku bakal membahas tentang hal pertama yang dilakukan sebelum memulai terapi HRT atau hormon replacement testosterone bagi kalian atau termasuk aku ya yang FTM sebagai FTM atau trans man. Sebenarnya untuk garis besarnya adalah lebih ke memahami tujuan dan ekspektasi kita, konsultasi medis, ada cek lab dasar, terus memilih jenis dan metode HRT atau hormon replacement testosterone, terus ada menyiapkan mental dan support system, dan pahami resiko serta efek sampingnya. Paling itu sih. Dan untuk yang pertama kita bahas adalah sebenarnya ya, banyak orang ingin memulai terapi hormon testosteron atau HRT langsung fokus pada satu hal, yaitu injection atau suntikan pertama. Namun yang sering kali terlewat adalah satu hal yang justru jauh lebih penting guys, yaitu persiapan sebelum memulai. Tanpa persiapan yang tepat, terapi hormon tidak hanya beresiko memberikan hasil yang kurang optimal, tapi juga dapat berdampak pada kondisi kesehatan dalam jangka panjang. Terapi hormon bukan sekedar proses perubahan fisik, tapi juga melibatkan aspek medis, mental, dan perencanaan yang matang. Dalam video ini kita akan bahas langkah-langkah awal yang sebaiknya kita lakukan sebelum memulai HRT, khususnya untuk FTM, agar proses yang dijalankan lebih aman, terarah, dan konsisten. Sorry ya guys, aku nggak terlalu hafal, jadi daripada melenceng jauh, aku baca skrip aja ya guys. So, kalau kalian tuh lagi mempertimbangkan untuk memulai atau lagi di tahap-tahap awal untuk paham tentang HRT, bagian ini itu bagian yang terpenting supaya kamu atau kalian menghindari kesalahan yang umum terjadi. Sebenarnya yang paling penting di awal adalah memahami tujuan serta ekspektasi. Sebelum memulai terapi hormon, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami tujuan dan ekspektasi secara jelas. Tiap individu tuh punya alasan, tiap orang punya alasan yang beda-beda untuk mulai terapi hormon testosteron. Tujuannya beberapa, ada antara lain mencapai maskulinisasi secara fisik, yaitu biar badannya lebih maskulin, lebih berotot ya kan, lebih laki gitu. Terus meningkatkan kenyamanan terhadap identitas diri, terutama bagi kalian termasuk aku yang gender dan body dysphoria. Mendukung kesehatan mental dan emosional. Menentukan tujuan ini tuh penting karena akan mempengaruhi pendekatan terapi, termasuk dosis, jenis hormon, serta jangka waktu penggunaan. Selain tujuan, ekspektasi juga perlu disesuaikan dengan realita proses. Perubahan akibat terapi hormon tidak terjadi secara instan. Garis bawahi, tidak terjadi secara instan. Beberapa efek dapat mulai terlihat dalam hitungan minggu, namun sebagian besar perubahan berlangsung secara bertahap dalam hitungan bulan hingga tahun. Sebagai contoh, perubahan suara, distribusi lemak, dan perubahan rambut membutuhkan waktu yang berbeda pada setiap individu. Setiap orang tuh beda. Memiliki ekspektasi yang realistis akan membantu menghindari kekecewaan serta menjaga konsistensi selama menjalani terapi. Perlu diingat bahwa hasil setiap individu dapat berbeda, tergantung pada kondisi tubuh serta respon hormon dan juga gaya hidup. Dan pahami tujuan dan ekspektasi sejak awal, kamu dapat menjalani terapi hormon dengan lebih terarah, yang jelas, serta meminimalisir resiko kesalahan dalam prosesnya. Langkah berikutnya sebelum memulai terapi hormon adalah melakukan konsultasi medis. Ini
Gak kalah penting, konsultasi dengan tenaga medis seperti dokter umum atau dokter spesialis terkait bertujuan untuk memastikan bahwa terapi hormon dapat dilakukan dengan aman serta sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing individu. Melalui konsultasi, kamu dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai prosedur, dosis, serta potensi resiko yang mungkin bakal terjadi. Dalam proses ini, dokter biasanya akan melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan secara menyeluruh. Beberapa aspek umumnya diperhatikan antara lain riwayat penyakit pribadi dan keluarga, tekanan darah, kondisi jantung dan metabolisme, lalu penggunaan obat dan terapi lain yang sedang dijalani. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi keamanan terapi hormon. Dan riwayat penyakit pribadi dan keluarga, contoh kayak diabetes ya kan, terus juga ada TB, TBC, COVID, mungkin tekanan darah kalau kamu punya hipertensi ya kan, kondisi jantung dan metabolisme itu penting banget. Kayak kalau kamu tuh punya metabolisme tubuh yang rendah, itu kan pasti dosisnya juga beda ya untuk penyuntikan testosteron. Penggunaan obat atau terapi lain, contoh kalau kamu punya obat psikiatris, obat dari psikolog atau psikiater, nah kamu juga harus ngomong itu ketika konsultasi, jadi supaya ketika kamu terapi hormon itu penggunaan untuk obat-obatan psikiatris itu tidak mengganggu. Selain pemeriksaan fisik, konsultasi juga mencakup diskusi mengenai tujuan terapi yang telah ditentukan sebelumnya. Dokter akan membantu menyusun terapi yang sesuai, termasuk jenis hormon yang digunakan, dosis awal, serta jadwal pemantauan. Menghindari self-medication tanpa informasi. Ya, memulai terapi hormon tanpa konsultasi medis beresiko penggunaan dosis yang tidak tepat. Ya, berisiko menyebabkan penggunaan dosis yang tidak tepat, serta meningkatkan kemungkinan efek samping yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, konsultasi merupakan langkah penting yang sebaiknya tidak diabaikan. So, dengan melakukan konsultasi medis terlebih dahulu, kalian semua, termasuk aku, dapat memulai terapi hormon dengan dasar yang lebih aman, terarah, dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. So, setelah konsultasi medis dalam artian lebih ke psikis ya, dilanjut untuk pemeriksaan lab ya. Pemeriksaan lab ini bisa dibilang cek lab dasar. Tujuannya itu mengetahui kondisi awal tubuh sebelum memulai terapi hormon. Data ini akan menjadi acuan penting untuk memantau perubahan selama terapi berlangsung, serta membantu mengidentifikasi potensi resiko sejak dini. Jenis-jenis pemeriksaan yang umum dilakukan apa aja sih kak? Ada hemoglobin dan hematkrit untuk melihat kondisi sel darah dalam tubuh, fungsi hati seperti enzim hati, terus ada profil lipid termasuk kolesterol, ada juga kadar hormon dasar termasuk testosteron awal. Pemeriksaan ini membantu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi tubuh sebelum terapi. Mengapa sih pemeriksaan ini penting? Terapi hormon dapat mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh, termasuk darah, hati, dan metabolisme. Tanpa data awal yang jelas, akan sulit untuk menilai apakah perubahan yang terjadi selama terapi masih dalam batas aman atau tidak. Hasil pemeriksaan awal juga akan dibandingkan dengan pemeriksaan lanjutan secara berkala. Dengan demikian, setiap perubahan dapat dipantau secara objektif dan ditangani lebih cepat apabila diperlukan. Melakukan pemeriksaan lab sebelum memulai terapi hormon merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan serta keberlanjutan terapi dalam jangka panjang. So, betul, cek lab ini kalau semisal kalian mau nggak usah terlalu terbuka gitu ketika cek lab, mau cek umum gitu. Yang dicek tuh kayak tadi guys, untuk pemeriksaan kayak kadar darah ya, kondisi sel darah merah, terus fungsi hati, terus juga kolesterol, terus kadar testosteron awal gitu sih.
Setelah kalian udah konsultasi medis maupun cek lab, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah apa? Memilih jenis dan metode HRT atau hormone replacement testosteron. Secara umum terdapat dua metode utama ya guys dalam penggunaan atau pemakaian terapi hormon. Yang pertama adalah metode injeksi, itulah yang aku pakai. Metode injeksi merupakan yang paling umum digunakan, paling banyak juga digunakan juga. Pada metode ini, testosteron disuntikan ke dalam tubuh dengan interval atau jangka waktu tertentu. Biasanya setiap 1 minggu atau 2 minggu. Yang aku lakukan adalah 2 minggu. Jenis testosteron yang sering digunakan dalam metode ini antara lain jenis enantate, itu yang aku pakai, sama jenis testosteron cypionate. Metode injeksi memiliki keunggulan dalam hal efektivitas, lebih efektif ya. Kestabilan kadar hormon jauh lebih stabil apalagi jika dilakukan lebih rutin, serta biaya yang relatif lebih terjangkau. So, kalian bisa cek aja katalog yang ada di deskripsi, itu ada katalognya, dibaca-baca. Kalau yang enantate ada di paket 1A. Pokoknya paket A, semua paket A itu enantate. Dan yang B itu yang cypionate. Link ada di deskripsi ya guys. Yang kedua adalah metode topikal atau gel. Selain injeksi terdapat juga metode topikal, yaitu penggunaan gel testosteron yang dioleskan pada kulit. Metode ini memungkinkan penyerapan hormon secara bertahap setiap hari, sehingga kadar hormon cenderung lebih stabil. Namun, metode ini biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi dan memerlukan penggunaan harian secara konsisten. Jadi range harganya kalau nggak salah ya yang 100 ml itu 1 jutaan guys. 100 ml gel testosteron 1 jutaan dan itu tiap hari dioleskan ke tubuh. Jadi ya kira-kira penggunaan 1 bulan itu 1 juta. Pemilihan metode HRT atau hormone replacement therapy sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kenyamanan penggunaan, ketersediaan produk, biaya jangka panjang, dan konsisten dalam menjalankan terapi. Dengan memilih metode dan jenis testosteron yang sesuai, proses terapi hormon dapat dijalankan dengan lebih efektif, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Dan yang gak kalah penting adalah selain aspek fisik dan medis, persiapan mental juga merupakan bagian penting sebelum memulai terapi hormon. Terapi hormon tuh gak hanya membawa perubahan fisik ya guys, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi emosional seperti perubahan kadar hormon dalam tubuh, dapat berdampak pada suasana hati, tingkat energi, serta cara individu merespon situasi tertentu. Ini sangat penting karena hormon itu mempengaruhi banyak aspek dalam tubuh termasuk segi fisik dan psikis atau emosional. Oleh karena itu penting untuk mempersiapkan diri secara mental agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses terapi. Selain kesiapan pribadi, keberadaan support system juga memiliki peran yang signifikan. Support system itu dapat berasal dari keluarga, teman, komunitas yang memberikan dukungan emosional dan sosial. Dukungan ini dapat membantu menjaga kestabilan mental, terutama pada fase awal terapi yang seringkali menjadi masa penyesuaian. So, ya dibicarakan dulu, didiskusikan dulu sama keluarga, kerabat, dan lain-lain kalau kamu mau mulai terapi hormon. Dengan kombinasi antara kesiapan mental dan dukungan dari lingkungan, proses terapi hormon dapat dijalankan dengan lebih stabil dan terarah. Dan apa sih yang gak kalah penting lagi, yaitu resiko serta efek samping selama kamu menjalani terapi hormon. Pada tahap awal penggunaan, beberapa efek samping yang umum terjadi adalah jerawat atau peningkatan produksi minyak pada kulit, perubahan suasana hati, peningkatan libido, perubahan pola tidur, atau energi. Efek ini umumnya bersifat sementara ya, dan merupakan bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap perubahan kadar hormon. So, kalau kalian mendengar pakai testosteron dari aku itu nggak ada efek sampingnya, daripada kamu beli tempat lain ada efek sampingnya, no. Sebagus apapun hormon testosteron untuk terapi HRT itu pasti ada
yang namanya efek samping. Gak mungkin gak ada efek samping, itu pasti ada efek samping. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pilih adalah yang efek sampingnya jauh lebih minim, yang efek sampingnya bisa kita kelola, bisa tubuh kita adaptasi gitu ya guys. Jadi nggak ada hormon terapi yang tidak punya efek samping, tuh nggak ada ya guys, semuanya ada efek sampingnya. Resiko jangka menengah hingga panjang. Dalam jangka menengah hingga panjang, terapi hormon juga dapat mempengaruhi beberapa sistem dalam tubuh, seperti peningkatan kadar hemoglobin dan hematkrit, yaitu sel darah merah sama sel darah putih, perubahan profil lipid seperti kolesterol, dan juga beban kerja hati yang meningkat. So betul, hati, jantung, ginjal itu bakal terpengaruh selama masa terapi hormon, itu pasti. Karena itu, pemantauan secara berkala melalui pemeriksaan lab sangat disarankan. Perlu dipahami bahwa setiap orang setiap individu dapat mengalami respon yang berbeda terhadap terapi hormon. Jadi gak semua orang tuh sama ya guys. Faktor seperti kondisi kesehatan awal, gaya hidup, serta dosis yang digunakan akan mempengaruhi munculnya efek samping. Pemahaman yang baik serta pemantauan yang teratur, sebagian besar resiko dapat dikelola dengan baik. Pendekatan yang hati-hati dan terukur akan membantu menjaga keseimbangan antara manfaat dan resiko terapi. So dengan mengetahui resiko serta efek samping sejak awal, itu merupakan langkah yang penting untuk menjalani terapi hormon secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Gitu, nggak ada yang namanya terapi hormon tanpa efek samping. Nggak ada yang namanya terapi hormon 1 bulan langsung jadi. Itu bukan hulek. Gak ada yang instan. 1 bulan itu termasuk instan ya guys. Standarnya untuk perubahan suara itu di 3-4 bulan. Untuk perubahan hormonan dalam jangka panjang itu 1 tahun baru kelihatan semua. Tidak ada yang instan. Karena kita tuh nyarinya apa sih? Kita nyarinya itu yang stabil untuk proses jangka panjang. Gak ada yang 1 bulan bisa berubah, itu hoax. Itu masuknya kadar steroid bukan terapi hormon. Jadi harus benar-benar dipahami ya guys. So guys, singkatnya itu, memulai terapi hormon testosteron itu bukan langkah yang dapat dilakukan secara terburu-buru. Jangan buru-buru. Mau kemana sih guys? Emang harus cepet-cepet banget. Nggak konsul, nggak tahu basic knowledge nggak tahu basic knowledge medis nggak tahu dosis atau jangka waktu suntiknya kayak gimana, nggak tahu dampaknya. Harus cari tahu dulu guys. Kita nggak usah terburu-buru lah harus tahu juga tujuannya apa dan kondisi kesehatan kamu itu kayak gimana, terus jenis hormon yang bakal dipilih seperti apa, dan serta resiko yang bakal terjadi. Jadi harus cari tahu guys malu bertanya sesat di jalan. Betul kalau kalian nyari alamat, tapi kalau kalian untuk terapi hormon kalian gak tanya-tanya, sangat besar resikonya kalian mengalami dampak buruk seperti komplikasi pada organ dalam Dengan persiapan yang tepat, baik dari sisi medis maupun mental, proses terapi dapat dijalani dengan lebih aman, terarah, dan konsisten dalam jangka panjang. So ada 4 aspek. Pertama, pahami tujuan dan ekspektasi sejak awal. Kedua, lakukan konsultasi medis dan pemeriksaan lab. Ketiga, pilih jenis dan metode terapi yang sesuai. Dan keempat, mempersiapkan mental serta memahami resiko yang akan terjadi. Jadi jangan kemakan omongan kamu pakai produk aku 1 bulan jadi, kamu pakai produk aku nggak ada efek samping. No, semua ada efek samping. Makanya kita harus konsultasi, kita harus research lebih dalam untuk biar kita tahu resiko-resikonya apa aja apakah kita bisa menghandle-nya, apakah kita bisa mengatasinya. Kayak gitu guys. Jangan termakan iklan jangan termakan iklan. Kalian juga harus tahu itu dia yang jual tuh dosisnya jenisnya apa jenisnya tuh banyak banget guys. Jenisnya apa, mereknya apa, apakah itu dari farmasi yang ternama atau dari underground farmasi Ibaratnya
nggak ada label. Nah kayak gitu. Terus dosis pemakaiannya dia bilang dosis pemakaian 1 mili untuk 3 hari ya, 1 kali suntik setiap 3 hari sekali. Berarti kalau misal kamu 1 bulan udah berapa? Udah 10 kali suntik. Itu udah overdosis guys ya. Jangan, pahami dulu dosisnya itu seberapa ya. Jangan pernah mau ketika kamu beli tempat tersebut tapi nggak ada penjelasan medisnya. Sangat-sangat pelit informasi, sangat-sangat tertutup sama informasi, sangat-sangat tertutup sama mereknya ya. Itu berarti ibaratnya red flag lah, red flag dari toko tersebut. So paling itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa dukung channel ini dengan apa? Dengan klik tombol subscribe, nyalain lonceng. Bisa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu yang lagi atau mau menjalani terapi hormon. Terus juga bisa juga like video ini kalau kalian suka. Dan kalau kalian mau pembahasan lebih lanjut seperti panduan penggunaan, pengalaman pribadi aku udah share di video sebelumnya, atau perkembangan dari waktu ke waktu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Aku bakal bikin video sesuai request kalian, tapi kalau nggak ada ya aku bakal video sesuai urutan. Paling gitu aja. Untuk informasi tambahan seperti produk yang aku gunakan dan lain-lain, aku udah cantumin di bio, linknya ada di bio, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa langsung cek aja di deskripsi, bisa langsung hubungi atau klik link yang ada di deskripsi. Gitu aja paling. So thank you so much udah mau nonton sampai di detik terakhir. It's me, I say, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.